Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan membahas salah satu kitab nanti. Namun sebelumnya kita lihat dulu pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran. Ada salah satu kitab At-Tadhkirah yang insyaallah akan kita kaji pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kitab ini mengajarkan kita agar tahu bagaimana hidup yang baik, agar ketika kelak kita kembali kepada Allah dalam kondisi yang baik. Ketika Rasulullah SAW beliau ditanya mengenai ayyul mu'minina aqyasu, siapakah mukmin yang paling bijak dalam kehidupannya? Rasulullah menyampaikan aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Mukmin yang bijaksana itu adalah mukmin yang banyak mengingat kematian. Tapi ternyata mengingat saja tidak cukup. Mukmin yang bijak itu yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupannya itu untuk satu hal, yakni menjelang kematian. Ini juga menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu, ketika misalkan kita ditanya, jenengan pun siap mati, kira-kira jawaban kita apa? Oh, belum. Padahal tidak ada satupun dari kita yang yakin bahwa besok masih sholat subuh. Tidak ada satupun dari kita. Nah, ini di dalam Al-Quran sendiri, supaya kita nanti tahu apa sih maksud dari mati itu sendiri. Sehingga mungkin ketika kita sudah mempelajari kitab tersebut, kita ditanya, jenengan siap mati? Kepingin saiki ya? Mungkin jawabannya akan begitu. Kenapa? Karena kita memahami bahwa hal yang paling sederhana dalam kehidupan kita sekalipun itu arahnya ke sana. Tidak ada yang lain. Apapun yang kita lakukan ketika detik ini hilang, itu sebenarnya durasi waktu kita berkurang dan tidak bisa kembali. Oleh karena itu, nanti pelan-pelan kita lihat dulu, ada setidaknya ratusan ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan dalam terjemah kita bermakna mati, dengan beberapa derivasi atau perubahan katanya, perbedaan katanya. Setelah ini mari kita buka ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan kata-kata kematian. Yang pertama, mari kita lihat Al-Quran surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk adalah surat ke-67 ayat yang kedua. Mari kita lihat surat Al-An'am. Ada satu kalimah atau kata kita menyebutnya. Surat Al-An'am ayat kedua. Selanjutnya menggunakan satu kata. Tadi kita awal sudah mengenal kata maut. Yang kedua adalah ajal. Yang ketiga ada di dalam surat Yusuf ayat ke-101. Surat Yusuf adalah surat ke-12 ayat ke-101. Kita cari kata apa yang digunakan di dalam Al-Quran untuk menyebut kematian. Surat Yusuf ayat 101. Sudah menemukan? Ada kata anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman. Nah, ini terkait dengan doa Nabi Yusuf. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah
tawaffani. Tawaffani di sini diterjemahkan wafatkanlah aku. Maka kita mendapatkan kata ketiga dengan kata wafat. Musliman wa alhiqni bis sholihin, sebagai orang yang berserah diri kepadamu dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Ayat ini tidak bermakna tawaffani, wafatkanlah aku, artinya Nabiullah Yusuf meminta wafat. Tidak. Maksudnya adalah ketika kelak waktuku sudah sempurna ya Allah, ketika kelak saya waktunya sudah habis, sudah sempurna, maka wafatkanlah saya menjadi orang yang berserah diri, kumpulkanlah saya, gabungkanlah saya bersama orang-orang soleh. Bukan bermakna Nabiullah Yusuf sudah tidak kuat dan minta mati, bukan. Putus asa, bukan putus asa. Tapi Nabiullah Yusuf bermohon kepada Allah agar kelak ketika kembali kepada Allah itu dalam keadaan yang baik. Sehingga kita mendapatkan satu kata lagi, yakni wafat. Wafat yang di sini menjadi makna selesai, sudah sempurna, yang artinya waktunya sudah sempurna untuk kembali kepada Allah. Wafat bermakna sempurna, waktunya yang sempurna. Di antara kebiasaan yang banyak dilakukan, walaupun di dalam Islam kita tidak menemukan kegiatan tersebut, di antaranya adalah ulang tahun dengan harapan lagu ulang tahun itu adalah panjang umurnya serta mulia, begitu ya lagunya. Selamat ulang tahun. Ada yang panjang umurnya serta mulia. Walaupun sejatinya orang yang melaksanakan ulang tahun itu adalah durasi waktunya sebenarnya sudah semakin sedikit. Kemudian yang keempat, mudah-mudahan ini mengingatkan kita kembali sejatinya kita ini siapa. Kita ambil yang dekat, surat Al-Baqarah ayat ke-159. Ketika kematian menjemput kita, itu artinya kita ini kembali ke kampung halaman kita, sejatinya tempat tinggal kita. Dari awal tadi kita sudah membahas ini adalah casing sementara kita. Kita ini kalau mudik Idul Fitri itu bahagianya bukan main ya. Yang berangkat mudik sangat bahagia karena merasa kembali ke kampung halaman, yang menerima juga sangat bahagia. Sampai blek-blek kongguan isi rengginang gitu, istilahnya. Saking bahagianya. Maksudnya apa? Sing gak ono diono-ono ya apa carane? Saking bahagianya. Yang kembali ke kampung halaman juga sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya. Sepeda motor yang biasanya maksimal 3 orang bisa 4, bisa 5. Belakangnya masih ditambahi tas-tas lagi, diberi kayu. Masya Allah. Bahagianya kembali. Tapi ketika kemudian manusia hari ini, sebagaimana diingatkan Rasulullah, ada satu penyakit. Ini baru sebagian gitu. Kita ketemu 4. Nama penyakit itu sudah sangat kita kenal, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Apa nama penyakit itu? Wahan. Karena saking senengnya kita hidup di dunia ini, maka ketika dipanggil Allah kembali gak gelem. Nah itu kan. Padahal sebenarnya enak. Ini kula nek amale pun kata Ustaz enak dipanggil kembali. Terus kita juga bertanya-tanya, kapan kita merasa amal kita banyak itu? Imam At-Tirmidzi itu sampai beliau akan meninggal itu menangis. Kenapa Imam At-Tirmidzi ini? Itu merasa bahwa amalnya sedikit. Abu Hurairah ketika akan kembali
merasa amalnya sedikit. Loh, kita dengan Abu Hurairah lho sak piro toh? Jangan bandingkan dengan Imam At-Tirmidzi itu seberapa amal kita. Abu Hurairah itu merasa amalnya sedikit. Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Bukhari merasa amalnya sedikit. Imam Syafi'i benten malih. Sehingga sekali lagi insya Allah di kitab yang akan kita bahas, di kitab yang akan kita bahas itu akan mengarahkan kita bahwa panggilan Allah memanggil kita kembali itu justru membahagiakan kita ketika kita caranya tahu kembali dengan benar. Ketika kita tahu bahwa kita kembali ini caranya benar, kita tidak akan menolak. Andaikan ya Allah, andaikan hari ini kita ditawari sampean gelem mati saiki langsung mlebu swarga, ndak ada yang nolak. Betul itu. Mikir donya ruwete kaya ngene lah tok mati, langsung mlebu swarga kan ngoten. Kalau dasar ini sudah meresap di hati kita, masuk di otak kita, maka panggilan ya ayyuhalladzina amanu khudhu khitrakum fanfiru thubatin awinfiru jami'an. Perintah kepada orang-orang beriman agar berangkat sendiri-sendiri atau berjamaah itu tidak akan berat ketika kita paham. Tidak akan terasa berat karena kita tahu bahwa gantinya itu loh tidak main-main. Mati syahid itu kan tidak main-main gantinya. Kita ini ya Allah, kalau dipikir-pikir hisab itu kan panjang, mengerikan begitu toh. Kalau misalkan hisab kita diringankan dalam kondisi kita syahid, tidak mau tak kita. Ya kegelemen. Langsung enak. Yang lainnya masih di total, kita sudah berangkat duluan itu. Di antaranya di tadkirah itu kan macam-macam orang itu, ada yang sampai seperti kilat tidak kelihatan gitu. Yang lain masih ditahan di perbatasan. Loh, wong iki enak wes. Siapa ini? Orang yang syahid. Kalau kita tahu caranya, benar caranya, milih kita. Gak mikir dunia sing ruwet. Begitu kan? Ketika kita tahu kembalinya dengan cara yang benar. Nah ini baru sebagian. Nanti insya Allah arahnya ke sana. Bapak dan Ibu, ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Baru ketemu 4 kalimat, 4 kata yang menunjukkan bahwa mati itu seperti ini. Sampai nanti di kitab tersebut akan digambarkan mati yang indah itu yang bagaimana. InsyaAllah ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.